Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Wilda Hidayatul Ramadhana dan teman saya Eka Sri Rahayu. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang proses terjadinya hujan menurut Al-Quran. Ya, sebelumnya nanti kita lihat dulu ya. Proses terjadinya hujan ada 3. Yang pertama, evaporation, yang kedua, condensation, dan yang ketiga, precipitation. Yang pertama yaitu evaporation atau evaporasi, yaitu sebuah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Condensation atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Condensation terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Setelah proses keduanya, maka membutuhkan sebuah angin, yang mana angin dapat membentuk terbentuknya hujan dengan cara angin membawa awan naik ke puncak-puncak gunung dan pegunungan. Menurut Hamka dan tafsir Kementerian Agama menjelaskan sama halnya seperti ayat 61. Kaum musyrik kembali dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sudah matinya? Tiada lain jawaban mereka adalah Allah. Namun, kepercayaan mereka tidak melandasi amal perbuatan yang mereka lakukan setiap hari, karena mereka telah mempersekutukan Allah. Mereka seakan-akan orang bodoh yang tidak dapat mengerti hakikat pengakuan mereka. Pikiran dan naluri mereka menerima kebenaran tersebut, namun hati mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad telah menyihir mereka. Pada ayat ke-43 Quran Surat An-Nur, sama halnya dengan ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan pembuktian tentang kekuasaan Allah kepada orang-orang yang tersesat. Pada tafsiran kitab Jalalain menjelaskan, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, menggiringnya secara lembut, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, dengan menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga yang tersebar kini menjadi satu kumpulan, yakni sebagiannya di atas, sebagian yang lain. Maka kelihatanlah olehmu air atau hujan keluar dari celah-celahnya, yakni melalui celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan dari langit. Kemudian hubungan antara Quran Surat Al-Ankabut ayat 63 dengan Quran Surat An-Nur ayat 43, yaitu dalam tafsiran kedua ayat tersebut, maka kami selaku presentator mengkorelasikan kedua ayat tersebut dengan hujan, di mana dalam fenomena hujan ada hal yang dapat diamati, seperti proses dan manfaatnya pada kehidupan yang ada di bumi. Fungsi hujan menurut Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas fenomena hujan. Hujan mempunyai banyak fungsi atau kegunaan. Setidaknya ada 7 yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, hujan adalah bentuk rahmat Allah menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Yang kedua, hujan menumbuhkan pohon dan tanaman menurut Quran Surah Qaf ayat 9. Yang ketiga, hujan untuk mensucikan diri menurut Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Yang keempat, hujan menghilangkan gangguan syaitan menurut Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Yang kelima, hujan menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan binatang menurut Quran Surat Al-Furqan ayat 49. Yang keenam, hujan menghidupkan negeri yang alamnya kering kerontang menurut Quran Surah Zukhruf ayat 11. Dan yang ketujuh, hujan menjadi musibah bagi kaum yang ingkar terhadap ajaran Nabi
menurut Quran Surat Hud ayat 44. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.